warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Harudin, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kota Ilir, Provinsi Riau. Instansi tempat kerja saya di SDSMI 2, yang mana kali ini saya akan mengadakan observasi percakapan kepada teman saya sejawat, yaitu perkenalkan, Assalamualaikum Bu Endang. Iya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Nanti akan saya amati pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita saat melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan tentang tujuan Bu. Jadi menurut Ibu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada waktu pelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran tentang materi modernisasi salah satunya ya mengharapkan bahwa siswa bisa menyebutkan atau siswa mampu menjelaskan dampak negatif atau dampak positif dari modernisasi. Juga siswa dapat meningkati dengan adanya modernisasi yang masuk ke Indonesia. Itu salah satunya tujuan dari pembelajaran kita. Jadi itu ya tujuan untuk yang akan dicapai nanti dalam pembelajaran ini ya. Kemudian area pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi itu yang bagaimana? Yang ingin kita capai ya salah satunya difokuskan kepada siswa supaya mampu dengan siswa itu bisa memahami dengan pembelajaran yang akan diterapkan melalui media digital. Jadi area itu ada pembelajaran berkomunikasi, kemudian situ pasti kan ada pengetahuan dan ada keterampilan ya kan Bu ya. Jadi di observasi nanti itu di kelas pasti kan ada yang namanya pengembangan keterampilan tuh, ya kan? Jadi dari keterampilan itu pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas mungkin ada strategi pembelajaran atau dari metode gaya Ibu menjelaskan di dalam kelas itu apa sih yang bisa Ibu terapkan? Salah satunya yaitu dengan cara diskusi, metode yang digunakan masuk juga dalam metode bisa, dan juga di dalam diskusi juga masuk aktivitas siswa untuk belajar berpartisipasi untuk belajar keberanian jadi itu penerapan jadi menggunakan pembelajaran metode sesi, kemudian diintegrasikan dengan mungkin bisa ditambahkan lagi sosial emosional, menggunakan model pembelajaran engaged learning. Artinya kita itu bisa mencermati sampai keberadaan murid itu sampai di mana kan gitu. Pasti kan ada minat siswa itu pasti kan nggak sama kan Bu. Kemudian apa sih media pembelajaran yang akan Ibu buat atau Ibu terapkan nanti di kelas? Maksudnya media seperti alat pembelajaran itu apa sih? Alat pembelajarannya salah satunya digunakan dengan fokus. Yang kedua medianya yaitu dengan ceramah. Yang ketiga dengan diskusi hasil dari diskusi anak untuk memahami dengan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Oke, baik Bu. Jadi kira-kira nih kapan bisa waktu Ibu untuk memasang pembelajaran itu mengamankan atau yang nanti kapan harinya, tanggalnya kapan, ataukah besok ataupun bisa waktu luang Ibu itu mungkin bisa saya observasi. Insya Allah bisa, karena pembelajaran saya akan
Nanti di dalam melakukan observasi di dalam kelas kita mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya. Nanti setelah kita ada pembelajaran di kelas, setelah itu kita mengadakan observasi namanya pasca Bu. Jadi pasca observasi itu nanti didampingi oleh pengajar praktik. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih perasaan Ibu pada saat ini setelah kita coaching ini menuju nanti Ibu persiapan di dalam kelas belajar itu, apa perasaan Ibu setelah saya tanya-tanya kalau kita ngobrol-ngobrol lah gitu Bu? Rasanya salah satunya senang dan saya mempunyai teman yang diaktifkan dalam metode. Dan yang kedua, perasaan taktik itu jelas timbul karena kita manusiawi, semua manusia kalau ada yang memperhatikan pasti ada timbul ketika cara bicara, cara materi, kalau kita saat ada yang memperhatikan atau Oke, terima kasih Bu. Sampai ketemu di observasi kelas. Mungkin ya demikian percakapan observasi saya dengan Ibu Endang Waridatin. Dan nanti kita berjumpa lagi pada waktu di pasca observasi berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Baik, Bu. Kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita biasakan tidak boleh sombong, yaitu selalu berdoa. Jadi kita berdoa dipimpin oleh hati, ya. Tapi silakan nanti ke depan untuk mengajak kawanmu. Jangan berdoa hanya tunduk kepala, tapi ucapkan kata-kata yang menurutmu kamu butuh apa sama Allah hari ini, ya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Terima kasih Yandi. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran IPS, ya, yaitu tentang modernisasi. Di mana pembelajaran modernisasi ini, ya, salah satu tujuannya Ibu berharap sekali kepada kalian semua saat kalian nanti melihat media yang kita tampilkan, kalian betul-betul pahami, betul-betul kamu perhatikan sehingga tujuan belajar kita tercapai, yaitu kalian mampu, ya, kalian mampu bisa menjawab atau menyebutkan dampak positif dari modernisasi, dampak negatif dari modernisasi, arti dari modernisasi. Jadi semua itu Ibu harapkan kalau kalian tekun dalam belajar, pasti insya Allah kalau kalian juga memperhatikan video visualnya atau media yang disediakan, pasti kamu bisa menjawab persentase yang Ibu minta nanti. Paham? Kita mulai belajar, kita harus semangat, sehingga Ibu minta Kristo kita pimpin dengan untuk mengasah otak kita, yaitu Kristo. Kamu harus semangat ya. Ajak kawannya berdiri. Stand up, please. Stand up, please. Jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. 1, 2, 3, ya. Ibu jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. 2 jari yang kanan, 2 jari
kiri kanan kalian selama ada duduk di sampingnya, adakah yang tidak hadir hari ini? Temanmu adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Apa? Ada yang tahu alasannya Jordan kenapa tidak hadir? Ada surat dari Jordan? Orang gambut mana? Gak ada surat dari Jordan? Ibu kasih pesan sama kamu bahwa kamu punya tugas dari ibu menanyakan kepada orang tua Jordan kenapa hari ini tidak masuk dan memberi informasi kepada ibu besok. Bisa? Bisa. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kembali lagi kita memberi semangat yaitu dengan lagu wajib. Yang semangat itu lagunya apa ya? Garuda Pancasila kan? Iya kan? Coba 1, 2, iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Seperti menipu, mencuri, dan merampok. Modernisasi selalu berkaitan dengan penggunaan teknologi, seperti kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Teknologi-teknologi tersebut sering menghasilkan polusi dan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Wah, bagaimana ya cara kita untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi? Ada beberapa tips nih teman-teman. Pertama, semakin semangat belajar ya, agar tidak tertinggal dan bisa menggapai cita-cita. Kita juga harus bersyukur loh, karena teknologi membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Berbagai iklan produk. Ya. Jadi ini per kelompok, tulis nama kelompoknya, apa yang kamu dapatkan dari yang kamu saksikan tadi. Ya. Sebelum kita dipelajari lebih dalam, coba ibu mau lihat dulu referensinya. Tulis hasil yang kamu lihat, apa saja sih yang kamu lihat tadi. Tulis satu orang aja. Tulis nama kelompoknya. Satu. Tulis. Tulis ya. Tulis, ayo Rizky, jangan diam aja. Tulis, salah satu menjadi notulen. Tulis, kamu kasih masukan. Tadi apa yang kamu lihat? Kasih tahu. Tadi apa yang kamu lihat? Kasih tahu. Tadi lihat ada siapa ada penelitinya. Coba, kasih ingat. Kasih tahu di sini. Biar dia bisa menulis. Jangan kosong. Ayo. Disi. Ini harus ada isinya jangan kosong. Kasih tahu idenya. Kasih tahu apa? Kasih sama notulennya. Nanti kita begini, ada ini di sini, sebanyak-banyak yang kamu dapat. Jangan diam, semuanya diskusi. Jangan diam. Ya, udah siap anak-anak? Ya. Materi yang tadi kamu tonton itu adalah salah satu materi pembelajaran yang harus kamu isi di lembar kerjanya. Ini lembar kerja yang kalian sudah saksikan dari materi pembelajaran melalui audio visual, dan ini adalah salah satu hasil dari teman-teman kita. Ya, untuk lebih jelasnya kita memahami hasil teman kita. Kita panggil dulu dari kelompok A. Ya, yang lain siap-siap menanggapi, boleh menambah, juga boleh juga memperbaiki ya, atau dia mengasih tambahan ilmu. Ayo kelompok. Hasil dari diskusi kelompok A. Diskusi kelompok A. Modernisasi adalah menjadi maju negara. Adalah modernisasi yang negatif dan positif. Positif harus menjadi disiplin, negatif menjadi orang. Modernisasi negatif menjadi orang tujuan sendiri dan menjadi gotong royong semakin menurun dan banyak polusi sama akibat motor, mobil dan pabrik. Tips menggunakan motor yaitu individual. Nah, ibu mau dengar dari pendapat kelompok
E. Ya, boleh menambah atau pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran tentang modernisasi. Yang Ibu harapkan dengan mengikuti pembelajaran melalui audio visual itu, kalian akan lebih paham, bisa menyimpulkan apa arti modernisasi, yaitu perubahan dari zaman tradisional menjadi zaman yang lebih maju. Dampak negatif dan dampak positifnya harus diperhatikan. Positifnya salah satunya kamu sekarang kalau mau berkomunikasi bisa lebih cepat, mau menulis surat bisa lebih cepat. Dampak negatifnya juga harus kamu perhatikan, yaitu sikap dan gaya hidup kita. Jangan ikut-ikutan seperti kisbah, ya. Kalau kita berpamitan kepada orang tua tidak boleh pakai kisbah, karena itu zaman dari orang barat, dari orang luar. Kalau kita tetap cium tangan, salam dengan hormat. Coba praktekkan satu. Ini menjadi ibu, ini menjadi anaknya. Kamu berangkat sekolah gimana? Mau berangkat sekolah gimana? Ini sini. Ini zaman budaya kita. Nah, coba ini mau berangkat sekolah dulu. Sekolah dulu ya bu. Ya, jauh ya nak. Ya, tepuk tangan. Yaitu ibu harap kalian dalam pembelajaran ini betul-betul kalian bisa menyerap pembelajaran yang kita dapatkan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan percakapan pasca observasi dengan saya Khalid Firudin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kota Ilir, Provinsi Riau. Tempat kerja saya di SDS Sungai 2. Saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Inang Warigatin sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Yupan, pengajar praktik pada pendidik guru penggerak Angkatan 11. Di percakapan ini, pasca observasi ini akan memberi pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu berkaitan dengan berjalannya observasi tadi Bu yang dilakukan di kelas. Maka dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi di kelas. Untuk yang pertanyaan pertama untuk Ibu Endang, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Pesan saya karena belum terbiasa dalam mengajar sebagai dari pantau, otomatis mesti canggung. Namun dengan perasaan tersebut tetap berusaha untuk yang terbaik, dan alhamdulillah proses belajarnya berjalan. Alhamdulillah, jadi lancar semua sekali saya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, tahapan apa yang sudah dilakukan Bu? Tahapan yang sudah dilakukan, saya dahulu dengan perangkat pembelajaran. Untuk layar pengembangannya seperti pengetahuan dan keterampilan.
Untuk pengembangannya yaitu mengembangkan pengetahuan yaitu siswa dapat mengetahui perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi teknologi dalam bidang transportasi. Yang kedua juga kemudian dalam keterampilan yaitu melihat hasil presentasi dari siswa. Baik, jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di pengetahuan dan keterampilan, menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan tersebut di dalam kelas sudah Ibu jalankan? Kira-kira ini Bu sudah berhasil atau belum? Ya, alhamdulillah sih masih berjalan dengan baik, namun kita menyadari kekurangan itu pasti menjadi semua manusia. Jadi dengan adanya observasi ini saya berharap juga kepada Bapak Hori untuk memberi masukan dari kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran kita. Berarti sudah berjalan dengan baik ya, dan sudah dilakukan dengan sesuai dengan kemampuan Ibu, kemudian dengan waktu yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Kemudian apa sih Bu kekurangan atau kendala-kendala Ibu yang Ibu hadapi pada waktu pembelajaran di kelas tadi? Salah satu kekurangannya yaitu dalam tim diskusi atau peserta diskusi itu tidak semua siswa aktif. Ada juga beberapa siswa yang vakum atau dia hasilnya cuma satu isi hasilnya itu. Jadi mungkin entah di faktor kurang paham atau faktor dia memang pendiam, itu salah satu kekurangan yang harus kita hadapi menghadapi siswa yang tidak aktif. Baik, jadi kurang aktif atau mereka tidak terlibat dalam kolaborasi antar teman kan juga, misalnya diskusi lebih kan juga. Mengapa bisa terjadi begitu? Mungkin salah satunya pembagian kelompoknya yang kurang pas ya. Di antara yang kadang ada yang pintar, ada yang memang lambat dalam penerimaan pelajaran itu jadi satu kelompok, jadi untuk menjadi aktif itu kurang kolaborasi. Kita menyatukan orang di setiap kelompok itu kita sisihkan anak yang aktif sehingga bisa diskusinya itu berjalan lebih baik lagi. Ada gaya-gaya belajar yang Ibu lakukan, misalnya memodifikasi lagi Bu? Gaya belajar kita kasih penguatan terhadap anak, yaitu salah satunya juga dengan menggunakan metode yang seberusaha mungkin, yaitu dengan metode diferensial tadi, menggunakan fokus. Cuma di dalam pembelajaran tadi memang tidak semua siswa mungkin menyukai cara belajar seperti itu. Baik, berarti rencana Ibu untuk depan pasti ada memodifikasi kegiatan pembelajaran ini kan Bu ya. Jadi untuk mengikuti belajar mereka itu memang patut kita laksanakan. Masing-masing anak itu memang ada sih gaya-gaya belajar mereka itu yang ibaratnya tidak semuanya itu sama. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nantinya berjalan dengan baik. Tentunya kapan akan Ibu lakukan perkembangan atau pemodifikan supaya gaya belajar kita itu disenangi oleh murid. Insya Allah secepatnya dan di semester 2 nanti mungkin kita akan berusaha untuk yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan agar cepat dilakukan. Kemudian kita di sini supaya berjalan dengan baik pembelajarannya, mari kita akan perbaiki. Kemudian pasca observasi ini akan dilakukan dan akan diberikan kembali kepada pengajar pelatih kita, yaitu Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan silakan kembali yang akan Bapak bicarakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oleh, Ibu yang sudah bersedia dikonsultasi oleh Bapak Oleh ya dalam pembelajaran ini. Pak Oleh adalah IPB 1811. Jadi saya sebenarnya sebagai PP
PD. Baik, kali ini saya menyaksikan langsung proses ini. Proses kita ini adalah suatu proses atau cara ya Pak ya, yang disingkat dengan type acronym, singkatan dalam proses yang sudah Bapak dan Ibu lakukan tadi. Sudah terbentuk proses kita tersebut ya. Salah satunya saya lihat dari pembicaraan ini tadi ada identifikasi masalah, ada tujuan dalam proses belajar itu dari ibu yang sampaikan tadi, yaitu pengembangan bidang reputasi gitu ya. Namun dalam kegiatan tersebut ada identifikasi permasalahan ya Pak ya, yang timbul dalam proses tersebut seperti yang kita sampaikan tadi, siswa tidak kurang aktif dalam proses pembelajaran. Namun ibu sudah mendapatkan jalan prosesnya untuk kegiatan tersebut dalam mengenal identifikasi Pak ya, identifikasi dan rencana yang akan diperbaiki ke depan itu seperti pembelajaran diferensiasi dan memodifikasi pembelajaran ke depan. Tampaknya sudah bagus proses ini, sudah ada permasalahan, ada obat yang disediakan. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini sudah sesuai dengan proses coaching dari Bapak dan Ibu kita. Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih kedepannya jadikan lebih bagus lagi ya. Kami berkolaborasi dengan Bapak Oli sebagai calon guru kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irfan sebagai pengajar praktik dalam hal ini telah memberikan umpan balik dari mulai pra, kemudian observasi kelas, kemudian pasca observasi. Tanggapannya cukup baik, dan terkait dengan kegiatan ini hari ini dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, saya ucapkan ribu terima kasih kepada rekan saya Ibu Endang Puriyatin dan Bapak Irfan sebagai pengajar praktik. Dan sampai di sini kita pada hari ini, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.